Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjelaskan mengenai adanya cara menarik burung walet supaya di dalam ruangan RB saudaraku cepat tinggal walet. Ini bahasa pertanyaan saudara. Gimana caranya supaya walet itu cepat tinggal guru? Gimana caranya supaya walet itu cepat berkembang biak di dalam ruangan RBW dan sampai dia bikin sarang? Wah, luar biasa pertanyaan saudaraku ini ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya cepat diisi, maksudnya cepat perkembangan biak di dalam ruangan RBW saudaraku. Coba saudara sekali-kali telusuri video penjelajah 75 yang sudah terlewati, baik yang kemarin, bulan yang lalu dan tahun yang lalu. Jadi saya akan memberikan pencerahan mengenai adanya cara membetahkan burung dan cara supaya burung ini bisa cepat berkembang biak. Selalu saya utarakan, selalu saya paparkan secara mendetail saudaraku ya. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan di dalam ruangan RBW saudaraku seumpamanya burung ini agak sulit masuk di dalam ruangan RBW. Kalau walet sulit masuk berarti tidak akan tinggal ya. Jadi intinya itu, namun ada bermanuver di dalam, istilahnya keluar masuk tetapi sulit tinggal. Jadi langkah apa kira-kira saudara lakukan seumpamanya burung ini sulit beradaptasi di dalam ruangan RBW sampai dia menguasai tempat di dalam ruangan RBW? Coba saudaraku simak. Nah, apa kira-kira? Nah, ini pertanyaan guru ke saudaraku, kira-kira apa yang saudara lakukan? Karena sudah bermacam cara, sudah bongkar pasang gedung tetapi gitu-gitu terus ya, bahasanya stagnan, jalan di tempat, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan ya, tidak kelihatan waletnya. Jadi langkah apa yang kira-kira saudara lakukan? Jadi saya akan menjelaskan saudaraku mengenai adanya di dalam ruangan atau bahasa tata ruang. Langkah yang saudara lakukan itu pertama adalah usahakan gedung saudaraku itu lembab. Ya, langkah pertama yang saudara lakukan itu gedung itu harus lembab. Yang membuat gedung itu lembab, seumpamanya di dalam ruangannya walet ini panas, itu saudara lakukan isi air. Ya, ini sering saya lakukan, sering saya bahas ini saudaraku mengenai adanya bahasa media air. Nah, terus saudara mungkin berkata, itu air kira-kira berapa banyak, berapa kubik umpamanya yang harus diisi di dalam ruangan RBW supaya mencapai ruangan ini lembab. Ya, seumpamanya gedung saudara 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya, saudara paham mengenai adanya media air. Jadi terus setelah saudara isi air itu bak ya, apa kolam atau baskom atau penampung air yang lain, kira-kira seumpamanya saudara isi air masih ada hawa panas, saudara lakukan lagi apa? Langkah apa lagi saudara lakukan? Jadi saudara melakukan di situ lagi isi tanah liat di tempat air itu, apakah kolam atau ember atau baskom atau apa, semacam bak lain yang terbuat dari papan. Nah, itu langkah pertama saudaraku ya, kalau walet itu sulit beradaptasi di dalam ruangan gedung, istilahnya di RBW. Jadi terus saudaraku, langkah apa yang selanjutnya dari itu tadi media air? Nah, saudara mengadakan di situ atur ventilasi. Ventilasi, coba lihat ventilasinya di dinding saudaraku ya, letaknya ada di dinding. Perhatikan di situ ada 4 persegi. Kiri kanan dinding, muka belakang dinding. Istilahnya panjang lebarnya itu yang saya katakan tadi, sisa saudara atur di situ berapa jarak dan berapa ketinggian, dan saudara menggunakan seumpamanya pipa-pipa apa yang saudara pasang di situ di dinding. Nah, itu jalan masuknya udara, berarti berbahasa suhu, media suhu. Ya,
Bahasa suhu itu berarti udara yang dari luar masuk di dalam ruangan RBW, ruangannya walet. Nah, itu. Jadi saudara mungkin berkata lagi, seumpamanya, cara mengatur suhu Bang, yang idealnya gimana? Saya sudah jelaskan saudaraku ya berkali-kali berulang-ulang, tak bosan-bosan saya selalu jelaskan mengenai adanya bahasa suhu dan kelembapan media air. Ya. Terus langkah apa lagi yang saudara lakukan setelah itu? Kan sudah dua saya lepas ini ya saudara pembahasan mengenai adanya media air, begitu pun juga mengenai adanya media udara, suhu. Kan kalau air kan lembab, kalau udara saudara kan suhunya. Nah, jadi oke. Langkah yang ketiga saudaraku, supaya walet itu cepat huni ruangan, gelapkan ruangan di dalam gedung. Nah, mungkin saudara mau berkata lagi ya, saudara berkata lagi, cara menggelapkan itu Bang gimana? Nah, itu selalu saya katakan, coba ikuti konten video yang sudah terlewati, karena di situ lengkap semua penjelasan dan di video di lapangan sudah terpapar di situ saudaraku, sudah terkelihatan. Dan saudara apa yang saudara cari di sini semua lengkap. Sisa saudara itu melakukan dengan gimana cara saudara supaya bisa beraktivitas di dalam ruangan RBW-nya, bahwa walet itu suka yang ini, walet tidak suka yang ini. Nah, jadi sudah 3 tadi saya bahas saudaraku ya, sudah 3. Pertama yang saya bahas tadi air, udara, dan ruangan gelap. Sedangkan ruangan gelap saudaraku itu letaknya ada di dinding, itu cahaya pantulan masuk kalau saudara tidak sambung pipa itu di elbow. Potongkan pipa baru saudara sambung di situ di elbow, bagian dalam. Kalau saudara menggunakan pipa, nah beda kalau ventilasi lain, sisa saudara di situ perlu memahami itu bagian ventilasi. Istilahnya bahasanya jenius ya. Nah, terus yang mana lagi? Letaknya ada di LMB, lubang masuk burung walet. Di situ juga pantulan cahaya keras masuk di dalam ruangan. Jadi saudaraku sisa di situ mengadakan sekat. Apa yang disekat di situ saudaraku? Perantara. Bahasanya lar yang sering saya yang sering saya jelaskan, yang sering saya ucap. Lar itu saudara di situ bendung. Kalau saudara menggunakan lubang terjun atau lubang sirsak, lar di situ supaya pantulan itu tidak tembus masuk. Namun ada tembus masuk tetapi tidak sampai di dalam, hanya sekitar 1 meter sampai 2 meter dia ada cahaya pantulan di situ. Itu pun juga tidak keras, bahasanya remang-remang. Berarti sudah berapa saudaraku? Sudah 3 ya. Sekarang yang keempat yang mana? Nah, ini yang saudara lakukan supaya walet ini cepat beradaptasi. Jadi saudaraku lakukan itu di dalam ruangan RBW. Usahakan di dalam ruangan RBW saudaraku jangan diganggu, jangan keluar masuk. Nah, ini menurut penjelajah 75 saudaraku ya, penjelajah 75 selalu menyarankan bahwa jangan selalu dimasuki ruangannya kalau masih gedung ini masih muda, maksudnya masih pemula. Ya, bahasanya perdana. Ya, mengenai adanya bahasa berapa lama baru masuk guru, berapa lama baru masuk Bang, tergantung dari saudaraku, karena sering saya jelaskan mengenai adanya lambatnya masuk, lamanya masuk, berapa lama baru saudara bisa pengecetan. Ya, karena beda-beda saudaraku, namun saya katakan 4 bulan, tetapi ada yang mengatakan bagaimana kalau bulan-bulan, terserah saudara. Karena selalu saya katakan saudaraku, saya sudah paparkan bahwa 4 bulan itu pengecetan pertama adanya burung liar yang mendeteksi tiap hari. Bukan burung yang sudah tinggal ya, bukan burung yang sudah tinggal. Burung yang liar itu mendeteksi gedung itu tiap hari. Jadi kalau saudara ingin mengecek tiap per bulan atau tiap minggu, itu urusan saudaraku ya, urusan sahabatku di lapangan. Yang penting saya jelaskan secara transparan, secara merinci. Terus yang mana lagi? Karena ini sudah 5 ya, 4 ya. Nah, air, udara, gelapnya ruangan, gangguan. Ini sudah 4.
Yang kelima yang mana? Yang kelima saudaraku, usahakan saudaraku di dalam ruangan RBW itu adakan penyemprotan. Baik yang pemula, begitu pun yang sudah lanjut, yang saudara kecoa, semacam hama-hama yang lain. Dan sebelum ada hama, usahakan disemprot dulu baru ditutup gedungnya. Ya 5 ya, ini 5. Ini yang kendala yang 5 yang bisa menghambat walet, bisa mengganggu walet, bisa menghalangi walet. Sebabnya tadi di 5 ada yang tidak terpenuhi, walet sulit tinggal. Jangankan tinggal saudaraku, biasa kalau sudah masuk sulit masuk bermenuper. Tidak usah dulu ya berkeloni saudaraku ya, tinggalnya dulu. Ini yang paling sulit kita jalani, ini yang paling sulit kita hadapi di dalam gedung. Kalau hanya berkata, hanya mengucap, hanya memandang, hanya melihat itu saudaraku itu ya tidak sulit kok. Oh, walet itu cepat dihuni ruangan, walet itu tidak susah, ya oke lah, lakukan. Terus itu tadi langkah yang kelima saudaraku, saudara lakukan itu. Kalau saudara bisa penuhi itu, yang keinginannya sering saya jelaskan saudaraku, ukuran-ukuran mengenai adanya udara, kelembapan, begitu pun juga mengenai adanya gelapnya ruangan dan gangguan. Dan begitu pun juga predator mengenai adanya hama. Insya Allah saudaraku, mudah-mudahan walet ini bisa beradaptasi. Ya 5 ya, 5. Terus saya tambahkan suara. Itu suara itu kan bahasa hiburannya walet. Ya, suara itu memanggil, mendatangkan. Ya, karena itu suara walet itu mendekat, bunyi main di situ. Nah, itu saudaraku ya. Jadi memang suara itu perlu, tetapi tidak usah terlalu banyak sekali suara lah di situ. Seumpamanya penjelajah 75. Tetapi apa daya saudaraku, kalau saya sudah katakan kayak gini, tetapi saudara tetap melakukan apa yang keinginan saudara, silakan. Itu kan hak saudara. Hanya ndak maksudnya hanya ndak enak saudara kalau saya tidak sampaikan apa yang saya alami, apa yang saya jalani, apa yang saya rasakan selama di dunia perwaletan, semua saya sudah rasakan itu. Kan banyak yang menghambat, banyak yang menghalangi, banyak yang kita pikirkan. Kadang saudaraku ya burungnya nambah, akhirnya kurang lagi. Ada perubahan lagi, ada perubahan terus burungnya lagi, gitu lagi. Jadi sampai kapan saudara selalu memulai, sampai kapan saudaraku selalu membangun, padahal ini belum berakar, bahasanya belum berakar loh. Itu. Jadi penjelajah 75 selalu menyarankan bahwa di dalam gedung itu saudaraku, apa yang selalu dicari walet di dalam intinya itu ruangan yang aman, ruangan yang gelap, ruangan yang lembab, ruangan yang sejuk, ruangan yang tidak terlalu banyak predator. Mengenai adanya bahasa itu saudaraku, sarang imitasi. Saudara mau pasang sarang imitasi, saudara tidak pasang, terserah dari saudara. Karena rata-rata konsultan saudaraku menggunakan sarang imitasi, sarang pancingan. Tetapi penjelajah 75 tidak sama sekali, tidak pernah menggunakan sarang pancingan kalau pemula. Terkecuali, ya coba dengarkan saudaraku ya, terkecuali saya memindahkan kanakan kalau buka sarang. Dan itu pun kalau kanakan sudah terbang, maksudnya anak wali sudah terbang, sarang imitasinya saudaraku itu yang dilepaskan kembali. Umpamanya sarangnya ingin dibuka, dipanen, ada anak-anakan ini ya, anak satu pasang, kan biasa juga telur jatuh satu, biasa tinggal satu anak. Biasa juga semua lolos. Jadi anak ini sudah jadi, terus sarang ini kita mau panen, kita ambil itu sarang, baru pasang sarang imitasi, baru pindahkan itu kanakan, baru saudara bisa buka itu sarang. Nah, setelah ke depannya ya, anak itu terbang, sudah menjenjangi dewasa, terbang itu saudara bisa lepaskan cepat itu sarang kembali, sarang imitasi. Jangan terlalu lama di situ kalau sudah kosong. Jangan berlarut-larut ya, karena kenapa? Apabila sarang imitasi di situ masih melengket, yakin saya saudaraku akan ada telur nanti jadi di situ. Nah, ini sarang penjelajah 75. Tetapi namun saya katakan gitu saudaraku, kalau saudara ingin mengambil dari
pemahaman maksud saya mengenai adanya pemikiran saudara itu kan sah-sah saja saudaraku ya. Hanya selalu saya sampaikan mengenai adanya cara menghadapi walet, karena memang walet itu sulit kita betahkan. Walet saudaraku itu sulit kita tarik. Namun walet itu selalu bermanuver bagian luar ya, mundar-mandir masuk tinggal, tetapi tidak semudah itu yang kita harap. Nah, hanya selalu saya katakan kita berjuang, kita berusaha ya. Itu intinya, kita berdoa masing-masing saudaraku ya, supaya di dalam gedung ini bisa ada perubahan. Walet bisa menjelajahi di dalam ruangan. Walet bisa tinggal sampai dia betah, sampai berkoloni. Akhirnya lambat laun dia akan bikin sarang. Dan apabila sarang jadi, dia meletakkan terus, selalu saya katakan. Dan setelah di ngeram itu telur, 1 atau 2 kan biasa jatuh, tinggal 1 atau lolos semua 2, 1 pasang telur, dia jadi netas jadi anak. Itulah calon populasi kalau kanakan nanti ini terbang hingga kelak nanti dia dewasa. Mudah-mudahan walet ini akan kembali di tempatnya. Nah, itu lagi berat saudaraku ya, berat lagi ini loh. Jadi lagi nanti anak, belum tentu lagi kembali ini anak. Coba beratnya ini kita hadapi walet. Kan saya sudah jelaskan tadi saudaraku ya. Ada sarang tinggal, sudah mulai beradaptasi di dalam, bikin polesan dulu, baru sarang ini dikasih jadi, istilahnya disempurnakan sarangnya sampai dia meletakkan telur. Dan telur ini sudah digerami selama berapa lama, kan sering saya jelaskan berapa lama. Terus setelah itu anak itu menetas dari telur ini. Istilahnya telur ini sudah lepas jadi anak. Berapa lama lagi anak itu hingga besar itu sampai terbang, akhirnya jadi anak walet dewasa, sudah seperti tadi induk. Dia sudah terbang, dia belajar terbang. Belajar mengenal bagian dalam dulu, baru kalau sudah dia merasa dirinya lepas, dia keluar di gedung saudara, mengenal di dunianya. Itu yang berat lagi kita lakukan saudaraku, sama yang pemula tadi. Cara menarik burung agak berat, dan cara mengembalikan kanakan di dalam ruangan RBW itu pun juga berat. Jadi ini satu sama saudaraku yang bahasanya drop. Jadi berat walet dihadapi. Nah, makanya banyak pertanyaan saudaraku, kenapa saya punya gedung, kenapa saya punya walet, selalu gitu terus. Bahasanya gitu terus, selalu bertelur dia punya walet. Ini sudah lama tidak dibuka, tetapi kenapa kanakannya sulit nambah? Nah, kenapa dan ada apa? Dan memangnya kenapa kira-kira? Sudah berkali-kali di situ jadi anak, tetapi ini walet masih hitungannya kayak gitu. Nah, itu berat. Jadi walet dihadapi saudaraku itu selalu saya katakan tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas. Butuh perjuangan, butuh cobaan, butuh usaha, butuh kesabaran. Coba, di situ banyak ujiannya, di situ banyak cobaannya, di situ banyak tantangannya. Begitupun juga rintangan dan hambatannya. Semua saudara akan lewati itu kalau saudara punya gedung. Saudara melewati semua itu. Entah umpamanya gedungnya 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, dan seterusnya. Intinya saudara itu perlu memahami bahwa walet itu sulit memang kita hadapi. Tetapi namanya usaha saudaraku, kita harus berusaha, istilahnya berdoa dan berusaha. Nah itu. Intinya mudah-mudahan apa yang kita harap, yang kita inginkan bisa terwujud saudaraku ya. Nah, sahabat-sahabatku di lapangan kan selalu saya menginspirasikan mengenai adanya dunia perwaletan, baik di bagian dalam ruangan, di luar ruangan, begitupun juga hasil, populasi, dan koloninya walet. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan mengenai adanya menarik burung, ya, cara mengenal bagian di dalam, tata ruangnya, bagaimana cara supaya burung ini bisa tinggal sampai betah, sampai dia bikin sarang, sampai dia meletakkan telur akhirnya jadi kekanakan.
itulah saya katakan tadi, jangan selalu diganggu di dalam ruangan RBW supaya walet liar itu bisa cepat tinggal karena adanya aman. Karena walet paling benci yang diganggu terus, saudaraku ya. Tetapi bukan bahwa saya mengatakan jangan diganggu, saudara tidak apa-apa masuk, tetapi kasih juga haknya walet. Silakan saudara beraktivitas di dalam, tetapi lihat waktunya. Waktu masuknya maksud saya itu. Dan saudara, apa yang saudara lakukan di bagian di dalam seumpama saudara masuk, kan sering saya jelaskan, berulang-ulang saya jelaskan mengenai adanya di dalam ruangan RBW, saudaraku ya. Jadi oke. Inilah pembahasan yang saya sudah jelaskan, saudaraku, mengenai adanya di dunia perwaletan, pertanyaan-pertanyaan cara memetakan walet, gimana pemahaman mengenai adanya kanakan kalau sudah terbang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan sebagai inspirasi, saudaraku ya, mudah-mudahan kedepannya ada perubahan, bermanfaat. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya semua. Jadi yang belum masih kurang waletnya, saudaraku, bersabarlah. Nah, sekarang saudara kan sudah banyak saudara itu sudah beraktivitas. Begitupun juga yang sudah ada waletnya, sisa saudara di situ memikirkan. Ya, ibaratkan mulai lepaslah. Begitupun juga yang sudah banyak sarangnya, saudara perlu tahu cara buka sarang supaya walet ini bertahan, kanakan juga itu bisa kembali di tempatnya seperti semula. Ya, seperti sedia kala yang induk yang sudah tinggal. Itu induk kalau terbang, kalau hingga malam, istilahnya petang, dia kembali ke tempat. Itu yang kita inginkan, kanakan juga gitu. Dia mulai terbang, belajar terbang, pergi, tetapi kalau malam dia kembali. Dia ingat tempatnya, dia ingat tempat kelahirannya. Itulah pemahaman, itulah pembahasan yang saya berikan ini, saudaraku, mengenai adanya bahasa, mengenai adanya cara memetakan guru di dalam ruangan RBW. Ya, pemahaman tadi saya sudah jelaskan semua. Sisa saudara di situ memikirkan. Jadi terima kasih banyak, saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya manusia kekurangan itu adalah yang kelebihan, saudaraku, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Letak kekurangan itu hilaf, lupa manusia. Lebih dan kurangnya, saudaraku, saya sudah katakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya sebagai manusia biasa, yang sempurna itu, saudaraku, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.